Selamat malam teman-teman sekalian. Pernahkah kalian memiliki sebuah impian yang terus terbayang di benak, namun tak kunjung diwujudkan? Bukan karena kalian malas, tetapi karena hidup berjalan begitu cepat dan tubuh terasa terlalu lelah untuk sekedar memulai. Mungkin kalian pernah berkata, "Aku terlalu sibuk." Namun jauh di dalam hati, kalian tahu ada ruang kosong yang menunggu untuk diisi oleh versi diri kalian yang lebih berani. Malam ini izinkan aku bercerita tentang seseorang yang hampir menyerah, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia tak tahu bagaimana cara untuk mulai melangkah. Dan mungkin kisah ini akan menjadi cerminan dari apa yang selama ini diam-diam kalian rasakan. Aku hampir menyerah, tapi satu kalimat itu mengubah segalanya. Namaku Arman, usia 29 tahun. Beberapa bulan yang lalu, aku merasa hidupku seperti jalan buntu. Bukan karena aku tak punya mimpi, tapi karena aku merasa sudah tak punya tenaga untuk berjuang. Hari-hariku terasa seperti pengulangan dari luka yang sama. Aku bangun, aku bekerja, aku pulang dengan dada kosong. Lalu bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku masih di sini? Untuk siapa semua ini? Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Lampu redup, punggung bersandar di tembok. Satu-satunya suara hanyalah napasku sendiri dan keraguan yang berbisik di dalam kepala. Aku merasa hidupku tak lagi berarti. Semua yang aku lakukan terasa sia-sia. Hingga mataku tertuju pada sebuah tulisan di dinding. Tulisan yang kubuat bertahun-tahun lalu, saat aku masih percaya pada harapan. Besok, coba lagi. Itu yang tertulis di dinding itu. Keesokan paginya, aku tidak bangkit dengan semangat. Tapi aku mandi, mencuci muka, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membuka laptop dan mulai memperbarui CV-ku. Tangan ini gemetar saat menekan tombol kirim lamaran. Ada 5 perusahaan yang aku pilih hari itu. Dan dalam waktu seminggu, semuanya menolak. Kami menghargai lamaran Anda, namun kami telah memilih kandidat yang lain. 5 kalimat seperti itu. 5 kali rasa percaya diriku ditolak mentah-mentah. Yang paling menyakitkan adalah lamaran ke sebuah perusahaan kecil tempat temanku bekerja. Aku berharap setidaknya dia bisa membantuku masuk. Tapi jawabannya hanya satu kalimat pendek lewat chat. Maaf, aku nggak bisa bantu. Kita juga lagi ketat banget.
Aku tahu dia tidak salah, tapi malam itu aku merasa seperti benar-benar tak punya apapun, siapa-siapapun. Aku mencoba menghubungi beberapa teman lama. Satu tidak membalas. Satu membalas, tapi hanya dengan emoji. Dan yang terakhir berkata, "Man, kamu tuh kemana aja sih? Baru muncul pas butuh doang." Kata-kata seperti itu ibarat pukulan telak. Padahal aku hanya ingin didengar, hanya ingin tahu bahwa aku masih berarti untuk seseorang. Hari itu, aku duduk sendirian di halte. Hujan turun. Kupandangi jalan yang basah, dan aku sadar aku harus berhenti mencari tempat untuk bersembunyi dari rasa sakit. Yang perlu kulakukan adalah berdamai dengannya. Malam itu, aku buka catatan lama. Jurnal singkat yang dulu kutulis diam-diam. Isinya bukan motivasi, tapi kejujuran. Tentang hari-hari saat aku kuat dan saat aku nyaris menyerah. Aku mulai tidur lebih awal. Kupaksakan makan meski tak berselera. Kubuka YouTube, belajar desain dasar. Aku tak tahu akan membawaku kemana, tapi itu lebih baik daripada diam. Keesokan harinya, aku posting desain pertamaku di Instagram. Tak ada yang like, kecuali satu akun, Tegar. Kami bertemu keesokan harinya. Dulu kami berselisih, tapi hari itu dia duduk di hadapanku dan berkata, "Man, aku lihat postingan kamu. Kamu masih punya itu loh. Kamu cuma lagi lupa kalau kamu pernah bersinar." Itu kalimat yang tak aku sangka akan aku dengar. Dan dari situlah semua pelan-pelan berubah. Tegar menawariku proyek kecil, menulis naskah untuk channel YouTube miliknya. Bukan pekerjaan besar, tapi buatku itu seperti diberi percikan api di ruang yang gelap. "Nulis aja dari hatimu," katanya. Dan aku pun menulis dengan jujur, dengan luka, dengan air mata. Video itu tayang, tak viral, tapi ada satu komentar yang mengubah segalanya. Komentar itu berkata, "Aku nyaris menyerah kemarin malam, tapi video ini menyelamatkanku." Hari ini aku masih berjuang. Aku masih belum selalu semangat. Tapi aku belajar satu hal, bahwa perubahan tak datang lewat satu malam. Ia datang dari keberanian untuk mencoba, meski
hanya sedikit. Sekian kisah yang aku ceritakan malam ini. Kalau kamu sedang merasa sendiri, aku cuma mau bilang, kamu gak gagal. Kamu hanya sedang lelah. Dan itu manusiawi. Besok, coba lagi. Mungkin langkah kecilmu hari ini adalah cahaya bagi seseorang yang juga sedang meraba jalan dalam gelap. Terima kasih sudah menemaniku malam ini. Ini adalah audio pertamaku. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Aku akan mendoakan yang terbaik untuk kamu. Selamat malam.